Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah khutbadikallati hilati adrikna. Seperti biasa kembali lagi bersama kita di channel Pangeran Cahaya di dalam menjawab pertanyaan daripada saudara kita. Beliau bertanya tentang siapa sebenarnya hakikat rasa dan apa untungnya, apa keuntungannya kita itu mengenali hakikat rasa atau sejatinya rasa. Jadi kita jawab saudara-saudaraku, siapa sebenarnya hakikat rasa? Kalau kita mengatakan sebenar-benarnya rasa, berarti rasa di dalam rasa. Rasa di dalam rasa, itulah sebenarnya Rasulullah. Jadi ini tamsilan. Hakikat rasa itu sendiri adalah Rasulullah Muhammad awal. Dan inilah juga merupakan aslinya manusia, aslinya diri, hakikatnya diri. Semua diri yang asli daripada manusia, diri yang sebenarnya atau zat sebenarnya manusia, Bani Adam, itu adalah rahasia. Seperti kalau kita menyaksikan daripada pakaian-pakaian, baju, celana, dan sebagainya. Bukan baju itu yang ada, bukan baju itu yang sebenar-benarnya baju. Bukan itu tubuhnya. Tapi sebenar-benarnya diri baju tadi ada lagi ke dalamnya. Di dalam baju ada daripada kain. Di dalam kain ada benang. Di dalam benang ada kapas. Maka tubuh ataupun diri asli yang sebenarnya baju yang kita lihat ini, itu adalah kapas. Maka begitu juga dengan diri cucu Adam, diri manusia. Sebenar-benarnya dirinya, sejatinya dirinya adalah rasa di dalam rasa. Rasa itu banyak. Rasa yang dimaksud di sini bukan rasa manis, rasa pahit, rasa asam, rasa asin, bukan itu. Tapi rasa yang tidak bisa ditafsirkan, itulah rahasia. Jadi rasa sejati, rahasia. Siapa rahasia? Sir. Siapa sir? Rasulullah. Hakikat sir apa? Apa hakikatnya sir? Sir itu sifat. Hakikat sifat adalah tidak lain daripada zat. Al-insanu sirri wa ana sirruhu. Itulah yang disebut insan. Rahasia itu. Insan itu rahasiaku. Akulah rahasianya. Jadi insan itulah yang disebut rahasia. Inilah yang disebut sejatinya rasa atau hakikat rasa. Itulah sebenarnya aslinya manusia, Rasulullah. Dan apa keuntungannya? Keuntungannya adalah sebelum bertemu Allah, sebelum wasil kepada Allah Subhanahu wa taala, sebelum menyaksikan Allah, ketahui dulu apa yang membawa penyaksian tersebut kalau bukan rasa sejati. Apa yang membawa, apa yang menyaksikan kalau bukan rasa sejati. Karena yang mampu sebenarnya menyaksikan Allah Ta'ala, itulah rasa sejati. Coba kalau tidak ada rasa sejati, apakah kita masih bisa berjalan? Apakah kita masih bisa melihat? Apakah kita masih bisa mendengar dan sebagainya? Tidak bisa. Itu karena adanya pantulan daripada rasa sejati. Dia yang menggerakkan segala batang tubuh, menggerakkan nafas, menggerakkan hati, jantung, memompa darah dan sebagainya.
dia jugalah sebenarnya rasa. Siapa sebenarnya rasa? Rasulullah. Maka itu keuntungannya. Dan keuntungannya 1 kali 25 jam itu ketika kita mengenali hakikat rasa yang sebenarnya itu Rasulullah. Terutama di dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan daripada Rasulullah. Apa-apa yang mau kita buat minta izin kepada Rasulullah. Kalau tidak diizinkan Rasulullah, jangan mengerjakan. Dan begitulah ulama-ulama kita dahulu, orang tua kita dahulu tidak berani mengerjakan apapun kalau tidak ada perintah dari Rasulullah. Tidak berani keluar ke rumah kalau tidak ada perintah dari Rasulullah. Tidak berani menjawab kalau tidak ada perintah dari Rasulullah. Tidak berani bekerja kalau tidak ada perintah dari Rasulullah. Tidak berani keluar dari khalwatnya kalau tidak ada perintah dari Rasulullah. Tidak berani mengajar kalau tidak ada perintah dari Rasulullah. Baik itu Rasulullah secara lahir ataupun secara hakikat. Nah, inilah orang-orang keuntungannya, masih banyak lagi. Dan di bulan ini, Maulidur Rasul, orang-orang seperti itulah yang mampu melahirkan Rasulullah. Karena setiap Bani Adam itu mengandung Rasul. Setiap Bani Adam mengandung amanah, mengandung Rasulullah. Nah, bagaimana orang-orang yang mengandung Rasulullah itu melahirkan Rasulullah kalau tidak tahu kedudukan Rasulullah? Kalau menafikan Rasulullah. Kita sering sebut-sebut Rasulullah, bahkan berselawat banyak-banyak kepada Rasulullah. Tapi kita tidak mau menghadirkan Rasulullah. Menghadirkannya hanya dengan kata-kata saja, tapi tidak dengan praktik. Tidak di dalam peleburan akan Rasulullah. Tidak di dalam kebersamaan dengan Rasulullah. Tidak di dalam praktik mengedepankan Rasulullah. Katanya imam kita Rasulullah, nabi kita Rasulullah, kita umatnya Rasulullah. Kenapa setiap apa yang mau kita lakukan tidak minta izin kepada Rasulullah? Nah, maka apapun yang dikerjakan, kebaikan-kebaikan apapun, amaliyah-amaliyah apapun, minta izinlah selalu dengan Rasulullah. Itulah yang sebenarnya kita dihantar ke dunia ini, selain daripada ma'rifatullah, kemudian mengenal Rasul, kemudian untuk mentajallikan sifat-sifat Allah Ta'ala melalui Rasulullah. Semua sifat-sifat Allah Ta'ala nyata kepada Rasulullah. Secara hakikatnya Rasulullah tak mempunyai sifat, karena sifat itu hakikatnya sifat Allah. Yang gerakkan daripada sifat-sifat itu adalah sifat Allah. Nah, jadi kalau Allah Ta'ala mentajallikan daripada sifatnya itu, tidak ada sifat-sifat lain selain sifat Allah. Hakikatnya semua adalah sifat-sifat Allah. Nah, cuma istilah di dalam ilmu tasawuf, di dalam kegiatan, di dalam daripada kegiatan sehari-hari, ketika tajalli daripada sifat-sifat Allah Ta'ala tadi melalui Rasulullah, maka itulah yang dikatakan orang-orang yang senantiasa bersama Allah dengan Rasulnya. Orang-orang yang senantiasa betul-betul taat kepada Allah dengan Rasulnya. Itu keuntungannya banyak. Maka Maulid ini melahirkan Rasulullah bukan hanya di bulan Rabiul Awal saja, tapi setiap hari. Setiap hari. Dan tidak hanya merayakan kelahiran saja, tapi bagaimana mengamalkan melahirkan Rasulullah di setiap saat dan keadaan. Hikmahnya banyak sekali ketika Maulid itu. Banyak sekali. Terutama simbol-simbol yang diberikan orang tua kita, ulama kita tentang telur dan sebagainya. Nah, telur itu
lihat, perhatikan baik-baik di dalam itu. Di dalam putih telur itu ada inti daripada telur, itulah kuning telur. Nah, itu aslinya, itu sirnya, itu rahasianya. Sama dengan kelapa. Nah, kelapa itu di dalamnya ada isi. Nah, di dalam isi lagi biasanya ada anak kelapa. Anak kelapa itu inti daripada kelapa itu. Semua yang namanya inti itu di dalam. Semua dari dalam. Nah, bukan berarti yang Rasulullah itu di dalam saja, tidak, meliputi. Kenapa di dalam yang inti? Karena yang lebih dahulu, yang lebih tersedia itu yang di dalam dulu. Yang lebih inti, yang lebih awal ada itu yang di dalam dulu. Kenapa bisa begitu, Mas? Coba lihat kapas. Kapas itu yang lebih dahulu daripada baju. Sebelum dia jadi baju, kapas. Setelah jadi kapas apa? Benang. Setelah benang baru kain. Setelah kain baru baju. Terbentuklah baju. Nah, padahal kalau orang-orang hakikat menyaksikannya kapas. Nah, begitulah juga pandangan kita. Bukan pandangan kepada yang berbentuk-bentuk itu, kepada diri. Tapi berbentuknya itu sudah lenyap di dalam kacamata hakikat. Dia hanya menyaksikan yang intinya, sejatinya. Itulah rasa sejati. Jadi hakikat rasa sejati adalah Rasulullah. Apa keuntungannya? Banyak sekali keuntungannya. Kita sebagai umat Rasulullah, itu tadi bagaimana mengedepankan Rasulullah, bagaimana praktek kita selalu di dalam izin daripada Rasulullah. Tidaklah kita mendurhakai Rasulullah. Barang siapa mendurhakai Rasulullah sama dengan mendurhakai Allah. Siapa yang tidak mengedepankan Rasulullah, melahirkan Rasulullah di dalam ibadahnya, siapa yang seperti itu adalah umat yang durhaka. Mau ulama sekalipun cerita, kiai sekalipun cerita, membawa cerita-cerita tentang Rasulullah, tapi kenapa tidak dipahamkan tentang hakikat Rasulullah itu? Padahal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersedih ketika umat-umat Rasulullah itu tidak betul-betul mengenal hakikat Rasulullah yang ada pada dirinya masing-masing. Karena Rasulullah diutus untuk itu. Seluruh para nabi diutus untuk itu, untuk mengenalkan Allah melalui hakikat Rasulullah pada dirinya masing-masing. Itulah para nabi, para rasul diutus itu begitu. Nah, untuk memberantas kesyirikan. Nah, kalau kita tidak memakai Rasulullah di dalam mendirikan sholat, di dalam ibadah amalia tersebut, kita itu artinya membawa diri kita, membawa adamiah kita itu syirik khafi bil khafi. Siapa yang memerintahkan kita mendirikan sholat? Rasulullah. Apa yang dilakukan sebelum sholat? Rasulullah suruh matikan diri sebelum mati. Rasulullah suruh kita untuk ada di situ, di dalamnya rukun kolbi. Nah, rukun kolbi, orang yang sudah rukun kolbi itu memakai apa untuk menyaksikan Allah? Hadir hati nurani menghadap Allah, itu kan rukun kolbi. Nah, kalau sudah hadir hati nurani menghadap Allah, itu orang sudah paham tentang sir. Menghadap sirnya kepada Allah, bukan dia menghadap kepada Allah. Kalau dia menghadap kepada Allah, syirik. Syirik khofi bil khofi, wujuduka zambun, membawa diri. Anania, kita tidak memakai hati nurani ketika mendirikan sholat. Bahkan di dalam bersedekah pun, di dalam memberi apapun, di dalam kita kasihan pun, kita tidak memakai hati nurani. Kita memakai hati kita, pikiran kita, perasaan kita, membawa diri kita. Jangan membawa diri di dalam memperbuat apapun. Bawalah Rasulullah. Nah, jadi mungkin begitu, hadirin sekalian, hakikat rasa sudah mengetahui. Kita tidak mengatakan rasa ini, rasa itu,
nano-nano, tidak, tapi hakikatnya rasa. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.